Ya, terima kasih pada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menambah kebajikan. Ibu bapak saudara-saudara sedang seperti biasa sebelum kita bincang-bincang lama, mari sejenak kita beranjali untuk mengagungkan guru junjungan kita Sang Bagawa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kalena damasa kaca, kalena damasa eta manggalamu tamangti. Ya, terima kasih. Selamat pagi ya. Iya. Namo Buddhaya Satiratu. Namo Buddhaya. Ya, makasih. Saya buka ini, mana ya? Iya, boleh. Ya, saya udah lama juga ya Pak Dandi. Waktu dipinta, saya bilang, waduh saya sedang mengurus sekian mertua sakit, nah itu apa? Waktu itu kena COVID, jadi saya batalin. Begitu, saya sendiri kena. Ya, saya akan bercerita sendiri sedikit. Di sini kira-kira udah ada yang mantan nggak? Mantan COVID? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oh ibu ya. Jenisnya apa bu? Nanti kita sharing ya. Loh, enggak, hilang penciuman. Nah itu sebetulnya itu ringan bu. Kalau hilang penciuman ringan. Kalau saya kena delta, ya kan? Delta itu nyerangnya itu paru-paru. Jadi, waduh, sangat menderita sekali, ya kan? Karena paru-paru ini napas itu sama juga kita diinjek gajah gitu. Bayangkan tuh, kita diikat gitu ya, juga diikat kayak apa namanya? Iklan apa tuh yang diikat dadu? Bukan enterpen, yang napas. Itu sana ya apa? Iya, yang napas. Kamu gitu bu. Waduh. Ya, kenapa saya kena? Sebetulnya saya jauh. Kena orang tua yang sakit, ini dilema. Ya kan? Ini dilema, buah si malakama istilahnya. Iya kan? Orang tua sakit, ya kan? Nah sekarang siapa yang ngurus gitu kan? Itu yang jadi masalah. Ya akhirnya anak-anak yang ngurus, istri saya. Ya mau nggak mau, istri saya kan pulang ke rumah. Satu ranjang ya. Ya mau nggak mau kena. Akhirnya selesai itu dites, waduh. Selesai udah beres, orang tua kita, orang tua kami dites positif. Itu kena klaster keluarga. Jadi yang positif itu ada 11 orang. Ya kan? 11 orang. Yang nggak kena cuma Intan aja. Ini luar biasa karma baik. Karmanya luar biasa. Iya. Dia aja yang kena. Yang lain kena 11. Yang lewat 4 orang lewat. Ini memang sesuatu yang tragis ya. Dan untuk keluarga enggak 1 bulan itu 4 orang. Ya orang yang kita cintai. Ya akhirnya saya positif. Tadinya mau isoman di rumah, tapi nggak bisa pakai oksigen, kurang oksigennya. Jadi repot ya, oksigen kecil. Sedangkan saya membutuhkannya itu banyak. Istri saya sama ibu, cuman penciuman.
Jadi dia ringan. Saya ini berat. Untung ya kan, ada untungnya. Ya berkah karma. Saya udah. Nah ini, saya udah vaksin 2 kali. Itu yang lewat semua itu nggak vaksin. Ini. Makanya ibu bapak sebaiknya usahakan vaksin. Ini untuk imun, daya tahan tubuh. Udah gitu saya mungkin nggak punya penyakit bawaan ya kronis ya kan, itu salah satu. Jadi kekuatannya ada, yaitu salah satu, masih karma wipakanya bagus. Di rumah sakit, masuk rumah sakit, waktu itu sedang puncaknya lagi. Tadinya saya 4 ke rumah sakit, tadinya ipar saya dicek sama di UGD, mau di UGD cek dulu. Justru yang berat malah di waktu itu dilihatnya ada ipar saya yang laki. Mau dia dulu dimasukin, ya kan? Akhirnya kita protes-protes, dia belum PCR. Nah ini yang jadi masalah. Kalau PCR resikonya kalau kita belum PCR, kalau nanti masuk rumah sakit bayar sendiri, gitu. Nah dia nunggu PCR, PCR dia jam berapa itu? Jam 10. Jadi dia masuk di jam 10. Akhirnya saya dulu, karena saya udah PCR. Saya dulu di UGD. Itu pakai oksigennya 6 bar, 6 kilo. Itu tinggi sekali, soalnya napas saya udah. Itu selama kurang lebih 4 sampai 5 hari, bayangin. 4 sampai 5 hari itu, berjuang. Ya kan? Sama juga kita gimana ya, maraton gitu. Jadi ya untung kita punya bekal, itu salah satunya bekal dhamma. Ya salah satunya kalau ini mungkin ya saya berpikirnya mungkin kamu lebih pakai kehidupan saya mau berakhir, bagaimana ya kan gitu, kita melaksanakan ini untuk seandainya tidak alam gitu ya. Ya salah satunya kan kita ngerti di dalam dhamma. Pati Sandi Pati Sandi itu waktu diminta itu yang menentukan gitu. Kalau kita stres, itu masuk alam nggak bagus. Itulah kita pengertian dhamma ya. Kita ngerti dhamma itu fungsinya. Akhirnya saya meditasi aja, nggak ada yang saya pikirin. Memang saya udah nggak ada beban, gitu, nggak ada beban. Anak saya udah keluar semua, ya kan. Tinggal udah duaan kan gitu istilahnya ya, udah nggak ada beban sama sekali, nggak ada beban, udah. Jadi pikiran saya udah berkurang. Nah salah satunya meditasi, karena ini napas ini cuma napas masuk, napas keluar. Kalau keluar nggak masuk lagi, kalau masuk nggak keluar, sama, ya kan, sampai sangkara kan gitu kan. Ya akhirnya saya ya itu aja yang saya perhatiin, dengan nyebut nama Buddha, keluar masuk Buddha, terus gitu aja, hanya itu. Kan pikiran saya nggak ada kemana-mana, seandainya lewat juga ya itu ya, kadang saya udah kondisinya udah nggak kacau gitu ya, kan menentukan itu aja. Pokoknya ada senggang terus saya itu, nggak berpikir macam-macam, hanya itu aja terus. Nah ini jantung saya porsir kan, pompanya porsir tuh, karena napasnya harus langsung selama 5 hari nggak tidur, nggak bisa tidur, setengah jam batuk, harus batuk, kalau nggak dibatukin malah napasnya sesek. Jadi kalau kita itu napasnya batuk gitu, batuk, nggak bisa tidurnya. Sebelah saya nih kena COVID juga, kan satu kamar 2 di Siloam. Batuk, dia lebih parah batuknya, 5 menit sekali. Kalau saya masih ada bisa setengah jam. Akhirnya kayaknya dia udah tua juga sih. Begitu dia dibawa kemana nggak tahu, mungkin
di situ nggak ada apa kurang ini di itu, jadi dia sendiri saya akhirnya. Ada hari kedua, nah hari ketiganya istri saya kan beda gang aja, beda 1-2, dia yang itu udah selesai, akhirnya istri saya sendiri, ya kan. Saya minta sama dokternya, istri saya minta digabung gitu. Untung dokternya ngerti, digabung. Jadi suami istri satu kamar. Akhirnya terus selama 5 hari nggak tidur, nggak bisa tidur. Akhirnya istri saya pulang, dia 7 hari. 7 hari dia lebih cepat. Saya 9 hari ke 10. Nah, dicek toraknya itu dinyatakan negatif kan. Tapi, nah ini ada tapi embelnya ini. Jantung saya dinyatakan membengkakan jantung. Makanya saya waktu pulang aja naik tangga aja itu, waduh, napasnya kasih obat. Nah, dicampur obat Cina juga. Obat Cina sedikit demi sedikit tuh. Sekarang aja saya masih kalau jalan 1 kilo masih, apa saya masih ngas-ngas. Ngobrol juga sebetulnya ini dulu ngas-ngas kan, sekarang masih nggak terlalu. Jadi itu luar biasa. Jangan sampai kalau bisa jangan ngalami. Tetapi ya kita kan tergantung, akhirnya kita sebagai orang Buddhis ya, kalau protokol kesehatan Donald Trump gimana sih nggak ketat. Ratu Elizabeth, Ratu Inggris ya kan, Pangeran Charles kena juga. Gimana dia protokol kesehatannya demen, wah ya kan sangat ketat. Akhirnya yang bermain kan, nah kita kembali keyakinan kita kepada karma, ya kan, karma masa lampau gitu. Itu, jadi kita nggak usah stres lah kalau seandainya. Ya udah, kalau memang mau kena mau apa? Mau nyalain siapa gitu? Mau siapa yang disalahin? Virus yang disalahin. Mana virusnya nggak kelihatan? Kan gitu kan. Jadi kita nggak usah nyalahin siapa-siapa dalam hal ini. Yang penting ya sekarang ini tetap saya akhirnya pulang, tapi tetap isoman saya. Soalnya apa saya? Isoman satu bulan ya, 1 bulan baru bisa. 1 bulan, tapi masih napas masih. Lalu dokter bilang sih sekitar 2-3 bulan baru bisa pulih. Kalau nggak pulih terpaksa nanti cek semacam apa, IKG ya, IKG jantung. Ini sih agak udah mendingan nih. Ini bisa ngobrolnya mending tuh. Tadinya boro-boro kita baca parita gitu, ngomong, waduh udah kayaknya nyengal. Jadi kita tetap protokol kesehatan jaga. Kemarin saya mau donor plasma. Pas di Indraloka ada donor darah. Saya ke sana. Saya bilang saya mau donor plasma. PMI bilang, wah nggak bisa di sini Pak. Bapak harus ke PMI. Oke, saya ke PMI kan. Pas di PMI berdaftar apa langsung donor plasma. Saya bilang saya mau donor plasma. Panggil Pak, mohon maaf, sekarang ini PMI tidak menerima donor plasma. Kenapa alasannya? Karena donor plasma udah berlimpah, ya kan? Sedangkan yang membutuhkan itu minim, berarti kan turun. Nah, ini kan, berarti dari situ aja itu kenyataan itu, bukannya berita, bukan apa ya. Berarti turun. Tetapi belum, kita tetap protokol kesehatan harus kita jalanin seperti biasa. Nah, yang jadi masalah tuh, ini kan tadinya pandemik nih, COVID, sekarang endemik. Nah, kalau endemik kan seperti flu, mending nggak? Karena apa? Endemik itu karena udah divaksin kira-kira 60% lebih rakyat Indonesia, ya kan? Jadi kita udah ada kekebalan. Nah, itu aja keuntungannya.
Saya pribadi saya lihat karena divaksin 2 kali, sudah vaksin 2 kali, dan saya tidak punya penyakit turunan, ya kan, penyakit bawaan. Kalau punya penyakit bawaan, jantung saya nggak kuat, lewat. Itu betul-betul ya kejadian yang tragis sekali. Tapi kita harus menjalankan terus. Ya. Kita menerima mau nggak? Ya kita harus mencegah. Nah, ini ada mungkin isu atau benar, katanya ada varian baru yang disebut MU, bukannya sepak bola ya. MU ini lebih berbahaya. Belum masuk ke Indonesia istilahnya. Ini lebih berbahayanya apa? Yang kita vaksin ini, saya vaksin 2 kali, ibu bapak vaksin 2 kali, itu nggak berfungsi sama dia. Dia lebih ganas. Nah ini kita ya berdoa, ya kan, banyak berbuat baik. Mudah-mudahan ya kan, Indonesia ini nggak masuk. Kita harapan itu. Ya oke, itu aja, hanya sekilas info. Jadi kalau bisa usahakan, istilahnya ya jangan sampai kena gitu. Soalnya ya kalau kena, ya paru-paru saya itu 20%, ya kan, 20%. Dia nyerang paru-paru. Soalnya waktu di ronsen itu putih 20%. Nah, ini lama sekali katanya sih, lama sekali untuk penyembuhannya. Ya, jadi itu aja Bu, Pak Daniel pernah nanya waktu mau ceramah sharingnya apa temanya ya? Oh saya belum sempat mikir. Oh kebetulan ini saya mau sharing dana, ya kan, masalah dana. Dana itu apa sih Bu? Itu bahasa Pali dana. Dana itu apa sih? Definisi dana. Terus saya baca di kamus ya, betul, adalah memberikan sesuatu. Dalam ajaran Sang Buddha, dana itu banyak. Ada 46 jenis. Ada 46 jenis. Saya cuman nggak semua kita bahas. Yang saya bahas ini di sini ada beberapa dana. Kita tahu kan amisa itu amisa dana, ya kan? Beda loh, amisa dana sama amisa puja, bedanya apa? Amisa dana dan amisa puja, bedanya apa? Daniel kira-kira bedanya apa? Amisa dana itu materi. Contohnya, ini contohnya. Saya dikasih dana, misalnya di amisa dana itu ada materinya. Kalau nggak ada materinya kayak ngebanteng, amisa puja, adalah kita memuja gitu. Cuman kita menghormat aja kan, menghormat, yang patut dihormat itu amisa puja. Kalau dana itu materi. Kalau ada nama dana materi. Jadi ini ada tawaradana. Tawaradana itu apa Bu? Tawaradana, namanya tawaradana. Tawaradana itu pemberian, kita berdana, ya kan? Yang bersifatnya tahan lama, ya kan? Tahan lama. Kalau kita berdana yang disebut amisa amisa dana itu seperti kita ngasih orang nasi bungkus, ya kan, baju, duit gitu ya. Nah itu sifatnya kan jangkanya pendek. Itu amisa dana. atau yang disebut ada atawara tadi tawara, ini atawara dana. Atawara dana itu jangka pendek yang tadi sebut, ya kan.
kita memberikan sementara gitu, apa gitu, meminjamkan kendaraan motor, ya, itu sifatnya atawara. Nah, saya ingin membahas yang taruhan dana ini yang sifatnya lama gitu. Selagi yang kita danain itu masih digunakan gitu ya, masih dipakai dan dipergunakan dan tidak hancur, itu masih tetap. Contoh taruhan dana ini yang mutakal itu contohnya, itu kita bangun jalan. Nah, jalan itu selama dipakai itu terus. Nah, jadi kebajikan kita terus. Contohnya bikin sumur gitu, ya kan, power. Nah, kita kan sedang membangun. Nah, ini wihara. Wihara ini lebih dari tawaradana atau waradana. Wihara ini, ya kan, itu disamakan kalau kita berdana untuk wihara, ya kan, pembangunan wihara gitu. Itu sama ini, sama dhammadana. Itu hampir sama. Itu hampir sama, Mbak. Karena apa? Kalau kita membangun wihara ini kan untuk kebajikan, ya kan? Untuk pembabaran dhamma. Nah, sama akhirnya. Oh, Romo saya kan nggak bisa ceramah. Sama. Itu yang nggak bisa ceramah ya dia memfasilitasi gitu. Wihara ini, ya kan? Nah, masalah ini untuk orang berbuat kebajikan, salah satu ceramah. Emang yang tertinggi, yang paling mulia adalah amisadana. Dhammadana. Dhammadana itu yang tertinggi. Kenapa disebut tertinggi dan termulia? Mulia itu. Kenapa? Dhammadana kok lebih tinggi daripada kita berdana bahkan kepada Sang Buddha gitu. Kenapa coba? Saya analisa sedikit ya kan. Saya buka gitu. Di situ kan disebut sabadana, dhammadana, jinanti. Dhammadana lah yang tertinggi dan termulia. Apa makna dari itu gitu? Artinya gitu ya. Kok memberikan dhamma gitu ya, ceramah atau apa, itu bisa tinggi dan mulia. Karena gini, kalau saya memberikan contohnya yang siapa aja yang punya, yang berdana dhamma, saya contohnya memberikan ceramah di sini, ibu tahunya melaksanakan gitu. Dan ibu mencapai gitu, mencapai tingkat kesucian kan bisa. Di situ yang disebutkan sawaka Buddha ya, karena mendengar gitu. Karena mendengar orang bisa sebanyak yang suci kan. Kayak dulu peristiwa di zaman Sang Buddha kan, seperti kelelawar gitu. Kelelawar yang 500 itu mendengarkan dhamma abhidhamma ya kan. Lahir dia meninggal, lahir jadi dewa. Lahir ke alam yang bahagia gitu. Itu yang maksudnya. Bisa banyak murid-murid Sang Buddha yang menjadi suci karena mendengarkan dhamma. Itulah dhamma itu kenapa yang disebut mulia, ya itu. Ya kan, daripada istilahnya saya ngasih, istilahnya ada orang ngasih uang, belum tentu dia bisa suci. Betul ya? Kasih makanan belum tentu bisa suci. Cuman amisadana, bukan dhammadana istilahnya. Jadi itu dhammadana ini ya salah satunya itu saja. Ya kita, ya selamat siang Romo, alhamdulillah. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu saudara-saudara sedama, kita sedang membangun, ya. Sekalipun ibu nggak bisa ceramah, ya kan, nggak pernah ceramah, ini sarana yang paling, selama wihara ini istilahnya berdiri, itu ya dana rupang juga sama. Dana rupang itu sifatnya lama gitu, ya. Sifatnya lama. Kalau dana yang itu spontan ya. Kadang-kadang gini,
kok saya banyak berbuat baik gitu, berdana ini benar, kok saya ketimpa sial terus. Kan ada yang gitu ya Bu ya, pernah ada yang tanya, oh saya ini udah berdana, ini udah berbuat baik ya, tapi kok kehidupan saya gitu banyak masalah gitu. Ini kadang-kadang orang berpikir di situ. Tapi kalau kita melihat feedback ke belakang yang disebut kita yakin dengan hukum karma, ya karena yang tumbuh sekarang ini mungkin karma masa lampau kita yang kurang baik gitu. Ya karena buruk kita tumbuh sekarang gitu, udah masak gitu. Ya tapi kalau kita banyak berbuat kebajikan, istilahnya itu bisa ada proteksi, gitu. Jadi orang kadang-kadang berpikir gitu, kalau kita berpikir gitu nggak yakin, wah saya nggak yakin dengan hukum karma kan kita tanam baik buahnya baik, kok saya buruk terus gitu, dapat sial terus. Kalau kita berpikir di situ berarti kita wicikicak, nggak yakin dengan hukum karma. Kita kan hidup nggak sekarang ini, nggak, itu buah nanti akan kehidupan yang akan datang gitu. Pokoknya karma yang kita tanam itu nggak akan ketukar. Apa yang kita tanam sekarang, contohnya kita tanam sekarang, tanam jagung, buahnya itu jagung pasti, nggak bukan durian, gitu kan. Justru orang kadang-kadang tanamnya jagung pengennya durian deh. Oke aja sih ya. Iya kondisiin lah. Jadi gitu, Bapak Ibu saudara-saudara sedang. Ini kesempatan saya bilang, oh saya kan nggak bangun dana uang, Amisa. Tapi kan adi tanah kita apa? Nah itu loh. Adi tanahnya dulu. Kita adi tanah kita nih ngebangun, bukan dana uang loh. Jangan salah. Kita harus di mindset di pikiran kita, harusnya saya mau bergerak untuk pembangunan ini apa? Gitu loh. Ya. Jadi jangan kalau melihat ada yang sekian gitu ya. Saya kan nggak dana pasir, nggak dana. Bukannya itu. Sekarang kan kalau ibu dana pasir semua, waduh repot. Nggak keurukan. Kan gitu kan. Dana bata semua, semen semua ya. Jadi kan karena di sini ada panitia, ya istilahnya mentahnya lah. Ya. Tapi pikiran kita itu, makanya di sini juga pikiran kita, mindset kita ini, adik tanah kita ini, bahwa kita mau berdana berupa untuk wihara sekian ya. Nanti yang mengelola panitia pembangunan. Nah sekarang syaratnya dana, jadi bukan besar kecilnya dilihat, jangan minder Bu, dilihat di checklist, waduh si Amos sekian ya, saya, nah itu kan punya duitnya hanya sekian maksudnya, duitnya kok kecil gitu ya nilainya, bukan besar kecilnya dana itu Bu. Dana itu harus memenuhi syarat, ada syarat gitu. Ada 3 syarat dana, 3 bahkan 4 tambah. Ada 4 syarat. Pertama, apa yang kita danakan itu bersih. Nanti bersih ya Bu ya. Kita dana dengan uang, tapi di tanah kita pembangunan ya. Itu uangnya itu bersih gitu. Bukan boleh korupsi, bukan boleh nyopet gitu aja. Iya kan? Maksudnya itu ya. Jadi nilainya ada nilai. Nah bagaimana nantinya? Nah kita berpikir dulu kan mau berdana. Udah gitu yang kita danain apa? Uang istilahnya. Uang tapi untuk pembangunan yang gitu. Ini harus bersih. Kita udah punya pikiran yang bahagia. Waktu memberi atau nulis ngetik atau kita happy. Sebelum aja kita udah happy kan. Waktu memberinya happy. Bahagia gitu, senang gitu. Oh iya saya senang. Setelah nulis berapa gitu. Gue nyesel amat tulis segitu. Iya kan? Nah itu ada penyesalan. Jadi jangan ada berpikiran ke situ. Pokoknya punya adik tanah, barang yang kita danai bersih istilahnya.
Pas mau berdana kita happy. Setelah berdana kita juga happy. Gitu ya. Itu syaratnya. Baru itu bisa 100% gitu ya. Itu bisa maknanya ada, manfaatnya ada. Jangan kita berdana yang saya salah satu dihilangkan. Itu persentasenya kurang. Itu yang paling mudah. Dalam ajaran Sang Buddha kan paling dasar itu adalah berdana. Dana, sila, samadhi. Lalu untuk mengawam ya. Dana yang paling mudah sebetulnya. Ya kan? Banyak macam dana sih. Dana materi yang paling mudah gitu. Itu paling mudah. Ada abaya dana kan. Donor darah itu masuk abaya dana ya. Donor darah itu agak sulit. Belum tentu bisa. Ya kan? Belum tentu bisa. HB-nya wah banyak masalah ya, sedang kurang sehat ya kan, waktu banyak masalah. Lalu dana materi itu paling mudah gitu loh. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sedama, ada lagi yang lebih tinggi dari dana. Kalau kita berdana kan 3 macam. Lebih tinggi lagi, bisa nggak kita melepas? Ini yang tertinggi kalau masalah dana. Ini apa maksudnya aditananya? Kita bisa nggak melepas? Itu yang paling hebat. Kalau kita habis berdana, udah jangan mengharap. Ini loh. Kadang-kadang orang mengharap gitu ya. Berdana itu mengharap. Sebetulnya kalau hukum karma itu, contohnya kita berdoa aja lah ya. Mengharap itu kan doa ya. Berdoa gitu. Kalau kita mau berdoa apa gitu, minta rezeki, ya kan? Minta ini, minta itu gitu. Boleh-boleh aja. Dalam ajaran Sang Buddha nggak dilarang sih. Tapi ada pengharapan. Kalau ada pengharapan di situ ada loba berarti kan. Nah, sekarang gini, kalau hukum karma itu kalau yang kita tanam itu kita akan memetiknya. Jadi nggak dipinta pun nggak kita baca doa, itu kan pasti datang ke kita gitu. Kalau kita memberi pasti kita mendapatkan. Itu yakin. Kalau justru kalau kita mengharap, di sini ada kontaminasi, istilahnya. Ada titik, istilahnya ada kekotoran batin lah. Kalau kita melepas, lepas aja. Jadi gini, ada istilahnya pepatah Cina itu, kalau kita memberi, menolong orang, memberi atau menolong ya kan, kita tulisnya di pasir pantai. Tulisnya di pasir pantai. Hilang kan? Atau di angin. Hilang. Jadi melepas gitu. Tapi kalau kita dibantu orang, istilahnya kita ada yang bantu gitu ya. Ada orang membantu kita. Itu kita ingat bila perlu dipahat di batu gunung yang keras. Biar abadi jadi. Bila perlu diceritain sama cucu kita. Oh dulu si A itu pernah nolong itu loh. Pernah nolong kita orang, keluarga kita. Kalau orang kebaikan orang ya. Jadi gitu. Jadi melepas. Kita berdana berapa ya melepas. Itu yang paling maknanya yang lebih bagus, lebih hebat, yang dianjurkan. Doa, ini cerita doa. Doa itu hanya mengkondisikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kondisi, mengkondisikan aja ya. Tetapi di situ ada unsur loba. Bagaimana Romo? Saya pernah bertanya bagaimana doa yang nggak ada unsur lobanya. Nah ini gimana? Doanya nggak ada unsur lobanya. Lalu meminta kan kepada pihak lain, ya kan? Meminta ya, namanya meminta pada pihak lain. Bagaimana kita supaya nggak kepada pihak lain? Sekarang gini, apakah pihak lain atau para dewa atau simbeng atau kita berdoa?
Apakah dia mengabuli? Kan gitu kan tanyanya, ya kan? Kok keramat tahu kemana lah yang ini, kita dirukam. Soalnya dalam agama Buddha itu istilahnya nggak dianjurkan untuk meminta, nggak dianjurkan untuk meminta. Nah, bagaimana caranya kita supaya ini? Ya kalau berdoa sebetulnya kalau dalam ajaran Buddha, ya kondisikanlah kepada diri sendiri, kan gitu kan? Diri sendiri. Apa itu? Ya kan? Ya kalau berdoa ya kita minta sama diri sendiri aja, kan gitu kan? Semoga perbuatan kebajikan yang saya lakukan ya kan, di masa lampau maupun sampai saat ini semoga tumbuh dan berbuah. Berupa apa? Nah itu berupa apa? Makanya saya kalau berdoa ya itu aja. Nanti terakhir ya sampai saka bontu sukitata, itu yang paling dasar. Nggak ada lagi ajaran lain. Itu hebatnya ajaran Sang Buddha. Nggak ada di ajaran lain sampai saka bontu sukitata. Sampai ada orang wawancara itu, orang di luar kita itu, waduh salut sekali, waktu wawancara itu banyak marah kalau udah ditanya sama ketua Ansor. Dia bilang kita yang gak dianjurkan untuk meminta, jadi memberi, doa itu memberi. Sampai saat bantuin di mana aja Anda berdoa itu, kalau itu lah semua makhluk ya. Kita termasuk makhluk kan. Memberi dulu gitu loh, menanam dulu ya kan, baru kita bisa dapat. Kalau kita nggak menanam, kita metik, apa namanya, iya, ngerampok, nyolong, ya ngambil, ngebegal, ya dong. Contohnya kita nggak nanam pisang, di tetangga ada pun pisang, udah tua, kita yang makan, yang ngambil, itu kan enggak, itu karma buruk kan. Jadi kita nanam dulu gitu, dalam ajaran Sang Buddha itu nanam dulu baru kita dapat hasil. Dikondisikan tanaman kita juga gitu loh. Tanaman kita itu jangan dikondisikan kayak kita memberi apa, berdana, dikondisikan pikiran kita jangan sampai terkontaminasi sama ucapan gitu. Kayak kita ada pengemis gitu, masih muda gitu, ini orang masih muda udah ngemis, ngasih enggak, tapi kita udah ngomel, mau ngasih enggak, ya udah jangan ngomong gitu, ya kan gitu. Jadi kita kondisiin bahwa kita pupuk gitu. Pupuk itu dengan kondisi pikirannya positif. Yang lebih bagus ya lepas, nggak usah lagi dipikirin tuh. Itu yang lebih baik. Yang saya bilang itu, ini kesempatan. Ya kalau kita Buddhis yang ngerti lah, kita harus ngerti, udah ngerti ya kan, bahwa lahan subur itu mana aja, kan tahu kita kan. Supaya kehidupan ini kita kan bukan orang yang berlebih. Kalau berlebih sih nggak masalah lah. Saya nggak ada seri nomornya. Ya. Duit kita, uang kita nggak ada seri nomor, ya udah siapa aja, bus. Tapi kalau kita yang terbatas ini ya kita harus pilih-pilih, ya kan, supaya hemat, berkah. Ya sekarang ini saya ya gitu berarti. Sekarang kesehatan saya masih belum pulih ya. Ya Pangsen itu untuk menyelamatkan makhluk hidup gitu, supaya sehat gitu. Sehat, masih memberikan apa, ilmu panjang kan gitu kan. Itu kan hanya kondisi kan yang memupuk gitu. Jadi gitu. Ini kita juga di sini udah lama juga nggak pangsen ya. Nanti donor darah juga udah lama ya. Sebaiknya di kondisi itu ya. Interloka udah bisa sih. Saya belum donor, jadi terus terang saya belum donor. Di Interloka nggak bisa, di sana nggak bisa gitu. Donor plasma nggak bisa. Gitu. Jadi saya minta anjurannya gimana Pak ke PMI? Ya Bapak donor ini aja, donor darah aja.
Soalnya kalau donor plasma, ini saya belum cerita ya donor plasma. Donor plasma itu pakai mesin Bu, bukan seperti istilahnya gravitasi gitu. Seperti biasa mengandalkan gravitasi. Dia pakai mesin. Jadi darah kita diambil, diolah, dikembaliin lagi. Sisanya itu yang disebut plasma itu yang diambil. Iya semacam cuci darah gitu. Itu yang diambil nanti untuk orang yang kena COVID, itu plasma COVID. Nah itu disuntikin gitu. Biar ininya apa? Di dalamnya itu, di dalam tubuh kita ini kan sebetulnya udah ada imunisasi secara alami. Ya. Tentara gitu, tentara yang menjaga gitu. Nah, kalau masuk musuh, contohnya kita flu, kan kita ada reaksi kadang-kadang. Flu meler ya, itu reaksi itu perang dia sama tentara kita. Nah, tentara kita itu kalau lemah kalah. Ya, saya sedikit cerita, mungkin Deddy Corbuzier udah pernah denger ya? Nah, Deddy Corbuzier, kan apa sih kurangnya? Udah tepar gitu. Nah, makanya kalau yang gitu disebut tsunami COVID. Kenapa ya kan? Nah, Deddy Corbuzier ini kan cerita. Jadi dia itu nggak kerasa gitu, OTG gitu nggak kerasa bro, imunnya kan bagus gitu. Tapi kan manusia kan anicca ya. Kadang-kadang kita drop, kadang-kadang puncak gitu, bagus, kadang-kadang drop. Pas drop pas dia puncak. Nah ininya, kopinya pas puncak dia drop, tentaranya kelabatan, kena lebih parah. Itu lebih parah, langsung kan dia tepar. Kalau saya nggak tepar sih, ya kan, nggak tepar. Dia hampir tepar, hampir gitu. Waduh, hampir. Sampai dia mengkonsumsi obat yang berapa ratus juta itu. Satu itu. Sebetulnya nggak ada obat. Kita sebetulnya dibohongi, nggak ada obat. Obat ini nggak ada obat. Yang ada itu suplemen untuk imun, untuk daya tahan tubuh. Jadi itu, saya juga dikasih konsumsinya imun aja. Ini apa? Daya tahan tubuh aja. Kasih untuk daya tahan tubuh aja, supaya kita melewati. Dia kan ada kurvanya, ada batas waktunya, sama juga demam semacam demam berdarah, ya kan? Itu ada waktunya. Ada waktunya dia puncak. Kalau pas puncak ini kita bisa lewatin, berarti selamat. Ya kan? Ini pasal puncaknya. Kalau pas dia puncak, kitanya drop, lewat. Kitanya yang lewat, bukan penyakit ini. Jadi ini masih telur di ujung tanduk, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita terus waspada aja gitu ya. Ya banyak berbuat baik kan, itu paling ampuh. Kalau kita banyak berbuat kebajikan, nah kembali lagi saya mau cerita. Kebajikan yang bagaimana? Kan gitu kan. Kebajikan itu apa sih? Patokannya, indikatornya kan gitu kan. Beda-beda kan. Beda-beda. Agama Buddha, kalau kita agama Buddha, indikatornya ya udah itu. Dana sila samadhi. Itu indikator kita. Perilaku kita adalah sila, moralitas. Dana, ya kan. Untuk kehidupan yang akan datang. Kan udah saya jelasin dana yang itu, ya kan kita tahu langsung. Yang lebih bagus samadhi. Samadhi itu bisa membantu juga. Jadi pikiran kita nggak kacau gitu. Kalau dalam keadaan sedang kita kritis, gitu, ya. Sedang kritis tuh yang biasa samadhi itu nggak kacau. Ya ngerti, ya udah tahu, udah biasa gitu. Ya udah aja kembali pikiran. Supaya jangan liar. Kalau liar kan, wah, ya kan, kacau, terus alam penderita. Kalau kita sedang tenang, ya kayak bikin rupa gitu apa yang ada, sebut nama Buddha, kan banyak begitu. Ya baca Arita, ya kan,
Saya sih kalau nggak budo budang sarana nggak jami, ya kan, damang sarana nggak jami sanggup terus diulang-ulang. Itu aja yang kita ingat, gitu. Itu maksudnya kita berusaha konsentrasi mengingat yang hal yang baik. Misalnya kita tahu ini kritis ini, kritis gitu, keadaan kritis. Kalau kita keadaan kritis jangan panik, makanya jangan panik. Panik tambah parah. Coba milih mana? Milih parah, lahir dalam yang tidak baik kalau seandainya itu. Udah gitu penyembuhannya juga lama. Kalau kita panik penyembuhannya lama. Banyak sih, ada yang 4 hari ada yang 1 minggu, ada yang setengah 14 hari, memang 14 hari puncaknya. Tapi karena imun kita itu bisa lebih, dia harus karena imun kitanya meningkat, dia lemah, makanya kan dianjurkan kalau kita kena COVID, istilahnya bukan kena penyakit aja lah, kena sedang sakit, terutama COVID, jangan kan penciuman itu kan udah makan gak enak tuh ya, nggak kerasa, makan rendang itu nggak kerasa, makan puyonghai, hamburger nggak kerasa, udah nggak kecium apa-apa, kan nggak mau makan, kalau nggak mau makan drop, lewat, istilahnya bisa lewat, bisa nantinya bukannya itu nanti masuk ke yang lebih berat, itu ringan, masuk ke menengah, saya menengah. Ya kalau nggak bertahan juga bisa ke yang berat atau bisa lewat. Jadi jangan panik, tetap makan, jajalin aja, makan yang bergizi, ya untuk melawan tentara kita ini sedang drop. Jadi kita kasih konsumsi gitu, senjata yang ampuh gitu. Kalau dia drop, dia kalah sama tentara lain, lewat. Jadi itu Bapak Ibu, saudara-saudara sedama. Jadi ya, tema hari ini kan masalah dana ya, dan masalah sharing, saya rasa mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon koreksi. Bila ada kata-kata saya yang kurang dimengerti, bisa sharing ya. Ada sharing? Sharing 1 orang ya? Ya, boleh. Atau 2 orang? Sharing aja dulu. Silakan sharing. Apa? Ya kan masalah apa? Kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan. Pada Ibu, bagi ada yang ingin bertanya atau sharing? Sharing ya, silakan sharing. Jadi jelas ya Bu ya, udah jelas ya. Ya kalau udah oke ya udah. Tapi kita sebelum kita tutup, mari kita limpahkan jasa-jasa kita pada leluhur dan yang membutuhkan. Mari bersikap anjali, ikuti kata-kata saya di dalam hati. Semoga perbuatan kebajikan yang saya lakukan dari masa lampau hingga saat ini, semoga tumbuh dan berbuah berupa kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Semoga perbuatan kebajikan yang saya lakukan dari masa lampau hingga saat ini, semoga melimpah kepada orang tua saya, sanak pemilih, keluarga, dan leluhur saya. Semoga mereka merasakan kebahagiaan ini. Semoga perbuatan kebajikan yang saya lakukan dari masa lampau hingga saat ini, semoga tumbuh dan berbuah pada waktu dan saat saya membutuhkan. Semoga perbuatan kebajikan yang saya lakukan dari masa lampau hingga saat ini, semoga melimpah pada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe, sata, bawantu, suki, tata,
Satu, satu, satu. Ya, terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya.